Mari bergerak bersama guru penggerak, bermanfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Afis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Seperti kesepakatan kemarin nggih Pak, katanya panjenengan mau minta tolong saya untuk melakukan observasi saat melakukan coaching terhadap temannya. Nah, sebelum jenengan melakukan coaching, saya mau menanyakan berapa ini pertanyaan untuk panjenengan jawab. Yang pertama, nanti saat jenengan coaching dengan temannya, kira-kira kompetensi apa yang mau jenengan kembangkan, Pak? Terima kasih Bu Afis. Ya. Saat melakukan coaching nanti saya akan mengembangkan potensi mendengar aktif. Jadi di sini mau mengembangkan kompetensi coaching mendengarkan aktif, nggih. Nah, kalau di sini mendengarkan aktif, nanti proses coachingnya yang saya amati, yang bagian apa Pak? Gini Bu ya. Jadi untuk proses yang perlu bantu Bu Afis amati, yang pertama adalah ini nanti ketika saya melakukan coaching dan coaching, yaitu satu adalah bebas dari judgement, berikutnya asumsi dan asosiasi, serta yang terakhir adalah dapat menangkap emosi coaching. Oke. Berarti saya ulangi lagi nih Pak. Di sini nanti saya mengamati panjenengan waktu praktek coaching dengan temannya nggih. Di sana nanti ada bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi, serta jenengan dapat menangkap emosi dari coaching. Ngoten nggih? Yeah. Nah, itu sesuai dengan rubrik penilaian coaching nggih Pak. Di sini ada 3, nanti mendengarkan aktif. Ini berarti kita harus bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi. Kemudian pertanyaan berbobot nanti dikatakan berhasil jika mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari hasil mendengarkan. Kemudian yang ketiga, memberdayakan kunci. Di sini dikatakan berhasil jika membantu membuat rencana aksi spesifik pendorong ide dari kunci. Ngoten nggih Pak? Sudah jelas nggih dari rubrik penilaian percakapan kucing ini. Nah, di sini setelah nanti proses observasi, saya mau tahu harapan dari Pak Eko ini apa adanya observasi ini? Harapan saya yaitu setelah adanya observasi ini, satu, saya bisa meningkatkan kemampuan saya sebagai coach ketika coaching, dan yang kedua adalah bisa membantu coach dalam memecahkan masalahnya sendiri. Berarti di sini jenengan nanti bisa meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif nggih, terus bisa membantu potensi coach untuk menyelesaikan permasalahan. Ngoten nggih harapannya nggih. Nggih, terima kasih Pak Eko sudah jelas sekali mengenai apa-apa yang bisa jenengan siapkan nanti sebelum observasi. Silahkan jenengan nanti melanjutkan proses coaching dengan temannya, dan saya minta izin melakukan observasi selama proses coaching nanti. Ngoten nggih Pak? Iya. Selamat siang Pak Adi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah. Baik Pak. Alhamdulillah. Pak Edi, mohon maaf mengganggu waktunya. Begini Pak Edi, saya dengar Pak Edi ada masalah terhadap Sasa, murid kelas 8B itu ya. Iya. Ya. Kalau yang saya dengar katanya Sasa kurang bersemangat dalam ini mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Kalau diizinkan Pak Edi ini untuk membantu permasalahan Pak Edi, kira-kira diizinkan? Sangat Pak, saya juga kesini juga dengan adanya jenengan juga sekalian mau cerita Pak. Ini juga ada masalah mengenai saya, jadi saya sangat berterima kasih. Oh iya, ya terima kasih Pak. Alhamdulillah ya kalau memang diizinkan untuk membantu permasalahan Pak Edi. Kalau boleh tahu ya, kira-kira penyebabnya apa kok Sasa sampai
tidak mau mengikuti lomba pidato bahasa Inggris? Gini Pak Adi, Sasa itu memiliki keraguan dan memiliki semangatnya itu yang saat ini turun. Itu dia tidak pede sebenarnya. Ini sudah 7 hari kita sudah latihan. Ternyata ketika saya amati itu tidak pede. Ketika saya tanya, tidak kepedeannya itu karena dia terbayang-bayang oleh kegagalannya ikut lomba yang sama di bidang pidato ini, Pak. Jadi tahun lalu juga Sasa ikut dan hari ini dia sudah latihan 7 hari, tetapi dia masih terbayang-bayang dengan kegagalannya dan masih tidak pede. Itu permasalahannya, Pak. Jadi itu, Pak. Oh, kalau boleh saya ini ya, catat berarti permasalahannya Sasa itu kurang pede atau kurang percaya diri. Iya, benar, Pak. Yang disebabkan Sasa itu ke tahun kemarin sudah mengikuti lomba ya. Iya. Sudah mengikuti lomba. Nah, tahun ini takut nanti kalau tidak bisa mengikuti lomba lagi. Tidak bisa gagal di lomba ini lagi gitu Iya, ya. takut gagal, Pak. Gitu. Benar. Nah, sebenarnya kalau boleh tahu sebenarnya kegagalannya itu yang kegagalan Sasa itu kenapa Pak ya, kalau boleh tahu? Kalau ini menurut Pak Edi, Sasa itu bisa gagal Tahun lalu itu dia merasa apa ya, pertama kurang pede, Pak. Terus persiapannya juga mepet. Dulu waktu itu persiapannya mepet karena dia ikut dalam latihan yang kompetensi hal yang lain dan ditunjuk untuk hal ini dia mepet. Terus ditambah lagi dia kepercayaan dirinya waktu itu juga masih kurang. Itu Pak sebenarnya. Jadi intinya ini ya, persiapannya kurang. Kurang persiapan. Dan terlalu mepet. Kalau boleh tahu Pak, jenengan milih Sasa ya. Tentu kan murid kan banyak sekali gitu. Iya, murid banyak sekali. Iya. Ketika memilih Sasa, ini tentunya yang alasan Pak Edi itu memilih Sasa itu kira-kira kemampuan yang dimiliki Sasa itu apa Pak? Selama saya mengajar, terutama di kelas 8 ini, itu yang paling menonjol itu Sasa. Karena saya lihat, saya amati, dia itu bercakap bahasa Inggrisnya bagus, vocabulary-nya juga bagus, dalam mengerjakan soal-soal itu juga nilainya bagus. Terus ditambah lagi Pak, dia itu suka menyanyi bahasa Inggris. Nah, juga menonton percakapan film-film bahasa Inggris, dia sangat fasih melafalkannya. Jadi itu pertimbangan itu sehingga saya menunjuk Sasa. Jadi itu yang saya lihat potensi yang dimiliki Sasa seperti itu. Berpotensi sekali Pak ya Sasa ya sebenarnya. Iya, nah, dibandingkan dengan teman-temannya itu Sasa berpotensi sekali. Nah, gini Pak, kenapa anak berpotensi semacam itu, kok dia itu tetap kurang percaya diri gitu Pak ya? Ini selain kemarin gini Pak, kurang persiapan juga, terus kurang pede, ditambah yang terakhir ini takut gagal Pak. Dia itu takut gagal. Dia takut menjelekkan maksudnya tidak bisa membawa baik sekolahnya, nama baik sekolahnya, tidak bisa membanggakan gurunya, pembinanya. Terus dia itu juga masih tidak pede. Sampai detik ini dia masih itu takut terbayang-bayang oleh kegagalannya yang dulu. Iya. Kemampuan sudah punya kemampuan ya. Sudah. Dari segi kemampuan anak itu sudah punya. Iya. Hanya saja anak itu masih kurang pede lah. Sekarang Pak, rencana Bapak itu untuk membangkitkan apa ini bahwa si anak itu sudah punya kemampuan itu, dia lebih pede itu kira-kira rencana yang Bapak lakukan itu apa kira-kira ke depannya? Untuk rencana Pak ya. Jadi gini. Karena saya sudah bersama Sasa itu sudah lebih 1 tahun juga membina ini yang kedua kalinya, saya juga sudah cukup tahu Sasa. Jadi saya akan mencoba mendekatinya lagi, mengetahui suasana batinnya lagi, dan yang selanjutnya saya akan mencoba membantu dia membuat teks pidatonya. Saya akan membantu.
yang sesuai dengan dia inginkan. Juga saya akan memotivasinya membantu dalam hal yang latihan lebih maksimal dari tahun yang lalu. Saya akan lebih maksimal dengan sering-sering saya temani untuk latihan di depan cermin. Tidak hanya dia saja, tapi saya juga ikut, seakan-akan saya ikut lombanya. Jadi di depan kaca 2 orang gitu. Kalau ini sudah bisa terlaksana dengan bagus, Pak, saya itu akan membuat menampilkan juga tampil bersama di depan guru yang lain ataupun di teman-temannya. Komitmen saya itu, Pak. Saya ingin menampilkan dia itu punya bakat dan saya ingin mengembalikan kepercayaan yang dulu. Bagus sekali Pak rencana Pak Edi ke depannya, dan juga Pak Edi sudah berkomitmen akan melakukan itu tersebut. Iya, benar, Pak. Nah itu ya. Jadi dengan rencana dan komitmen Pak Edi ya. Nah, jadi tadi ya komitmennya Pak Edi akan mendampingi itu tadi ya. Iya. Nah, itu saya yakin mudah-mudahan hal tersebut bisa mengembalikan kepedean Sasa. Amin, Pak. Ya gitu Pak ya. Berikutnya Pak saya berharap ya mudah-mudahan Pak Edi ini nanti diberikan kemudahan. Amin. Ya, kemudahan dalam ini mendampingi ya, dan mengembalikan kepercayaan dirinya Sasa terkait mengikuti lomba pidato bahasa Inggris ini. Iya. Dan yang paling penting mudah-mudahan nanti bisa juara. Amin, ya. Amin. Itu bangga kan sekolah kita kan juara. Itu ya Pak ya. Iya. Nah, itu Pak Edi. Dari sini juga saya terima kasih Pak dengan adanya Pak Edi ini membuka hal-hal yang sudah saya lakukan dengan Sasa, mengingat potensinya Sasa lagi dengan beberapa hal-hal yang kita jenengan tanyakan dan kita gali, ketemu lagi saya mengingat Sasa bahwa Sasa memiliki potensi yang ini, saya ingin kembangkan komitmen saya. Nah ini mengembalikan saya memiliki motivasi lebih lagi. Jadi ini perbincangan yang sangat membuka saya untuk lebih komitmen mengembangkan Sasa lagi Pak, untuk ikut pidato. Jadi saya sangat terima kasih pada Pak Edi. Ya. Terima kasih Pak Edi. Ya, mari kita ke kantin dulu ya, kita makan dulu ya. Wah ini sudah waktunya jam istirahat cocok Pak. Iya. Jadi sebagai tanda terima kasih juga, mari kita saya belikan sekalian Pak. Terima kasih. Jangan tidak. Langsung itu aja. Luar biasa sekali ya Pak Eko. Tadi proses kucingnya sudah lancar dan tadi saya lihat kucingnya juga sangat menikmati dan mendapatkan solusi dari kegiatan sharing tadi pagi nggih. Nah, di sini saya mau melanjutkan dari observasi tadi. Kita ngobrol lagi nggih Pak. Ingin mengetahui hasilnya lebih jauh. Nah, setelah jenengan praktek kucing tadi, kira-kira jenengan menilai penampilan jenengan sendiri seperti apa Pak? Ya Bu, terima kasih Bu Afis ya. Pada saat saya melakukan ini ya, saya agak rileks ya. Karena apa? Saya merasa saya menjadi bagian dari kuaci tersebut. Jadi saya lebih rileks. Bagus sekali. Jadi tadi kegiatan kucing berjalan dengan rileks ya, tidak ada tembok yang membatasi coach sama kucing. Ngoten nggih. Kalau begitu izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan dari saya nggih Pak. Nah, tadi jenengan waktu praktek saya amati kegiatan kucingnya sudah berjalan dengan lancar. Kemudian dari kompetensi mendengarkan aktif, tahapan-tahapannya juga terlaksana dengan baik Pak. Mulai dari mendengarkan, jenengan sudah mendengarkan penuh Pak Edi, menerima Pak Edi penuh dengan terbuka tanpa syarat. Tadi saya lihat juga sudah menerima puji dengan terbuka, kemudian menghargai. Jenengan juga ketika Pak Edi berpendapat, jenengan juga menghargai. Kemudian yang selanjutnya meringkas. Jenengan juga meringkas jawaban dari Pak Edi, akhirnya memunculkan pertanyaan baru yang bisa menggali untuk mendapatkan solusi atau jawaban dari Pak Edi. Tadi saya lihat tahapan-tahapannya seperti itu. Benar yang jenengan rasakan seperti itu, Pak? Kelihatannya juga seperti itu. Kalau sudah sama berarti tidak sepaham nggih pengamatan dengan penilaian panjenengan. Nah, sekarang kalau sudah sesuai, saya ingin tahu Pak, kira-kira rencana panjenengan atau tindak lanjut atau ada mungkin yang mau dikembangkan lagi
Menurut panjenengan apa, Pak? Ya, yang ingin saya kembangkan tentunya kemampuan coaching saya itu nanti. Karena ingin saya kembangkan lagi sebagai kompetensi mendengar baik ini ingin saya kembangkan agar misalkan ada teman lain, coach lain ketika mengalami masalah, saya juga bisa membantu coach tersebut untuk membantu masalahnya gitu. Baik Pak Eko, berarti di sini jenengan mau membuat rencana tindakan nanti kalau ada teman yang mau sharing lagi, jenengan siap untuk melakukan coaching ngoten nggih, biar bisa membantu temannya. Nah, itu kira-kira kapan Pak? Atau setiap saat jenengan bisa bersedia? Ya, ketika ada teman yang ada permasalahan ya, yang baik itu dia langsung curhat ke saya atau saya lihat ketika ada teman yang saya pandang itu dia baru ada masalah. Nah, seperti itu. Berarti intinya jenengan siap untuk melaksanakan kapanpun ya. Ya, kalau ada teman yang membutuhkan. Nah, ini jenengan bisa melihat Pak dari hasil rubrik penilaian pengamatan saya nggih, mendengarkan aktif, jenengan sudah bebas dari judgement, asumsi dan sangat menangkap emosi dari Pak Edi tadi. Kemudian pertanyaannya juga sudah pertanyaan terbuka. Kemudian hadir penuh atau memberdayakan kunci di sini juga membuat rencana spesifik bersama Pak Edi. Nah, mungkin observasi saya cukup sekian. Sebelum saya akhiri ini Pak, saya mau meminta pendapat penjenengan apa yang setelah jenengan dapatkan dari kegiatan observasi kali ini. Kegiatan ini saya merasa senang Bu. Nah, kegiatan seperti saya merasa senang karena saya bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat. Artinya apa? Bisa membantu teman atau coach dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, terima kasih Pak Eko, di sini sudah lengkap sekali nggih pembicaraan kita mengenai kompetensi yang jenengan mau kembangkan, kemudian proses coaching juga sudah berjalan dan kita juga tadi sudah melakukan refleksi nggih setelah jenengan melakukan coaching. Semoga hari ini bermanfaat, hasil observasi ini bisa bermanfaat bagi panjenengan dan bisa lebih baik ke depannya. Ngoten nggih. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nanti kalau ada coaching lagi saya siap untuk melakukan observasi lagi, Pak. Terima kasih Bu Hafiz. Terima kasih. Kita akhiri dulu nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Tuker.